Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera bagi kita semua. Gusti Allah maring rahmat dan keberkahan bagi kita semua, amin. Kali ini Mbah Bul ingin memberikan perbincangan tentang samurai ya. Banyak sekali pada kesempatan beberapa hari kemarin menanyakan bahwa Mbah jangan bahas jimat-jimatan terus Mbah, ini ada lagi untuk pengetesan samurai Mbah, sama mirah delimu Mbah, itu gimana Mbah? Nah ini akan kita bahas ya. Ini Mbah bahas sepengetahuan Mbah ya, sepengetahuan Mbah dari tahun berapa itu, dari tahun 70-an sering lihat kayak gitu itu ya, maka Mbah akan dapatkan sesuai dengan pengetahuan Mbah ya, non sewu ya. Jadi gini, yang namanya samurai ya, ini samurai itu sebenarnya adalah kesatria dari pemegang pedang yang bernama katana. Nah sebenarnya kalau dilihat itu katana itu adalah pedangnya. Katana itu jenisnya macam-macam ya. Ada yang katana jenis yang ya macam-macam lah. Ada yang itu yang panjang melengkung, itu ada nama sendiri ya, itu ada khusus. Mbah tidak akan menjelaskan secara detail, tetapi yang namanya katana itu adalah pedangnya. Nah pedang katana sendiri sudah jelas pada bentuk dan baku pakemnya itu jelas, tetapi banyak yang mengatakan bahwa yang ada yang roll, ada yang selendang, ada yang itu ya apa namanya yang shogun ya. Nah shogun sendiri ya sebenarnya nama kesatrianya deh. Shogun sendiri ada nama kesatrianya yang berasal dari satu pasukan ya. Nah itu, tetapi kenapa para ahli itu tidak mengatakan bahwa itu roll itu nggak ada? Ya memang nggak ada nih. Yang namanya samurai itu ya pasukannya, pedang itu katana. Katana itu di roll itu di yang selendang itu kayak selendang barang itu di sana negaranya nggak ada. Tetapi kalau pedang ya pedang selendang yang dari negara pedang lentur itu di negara Tionghoa sana, Tiongkok itu ada ya. Dan itu sempat populer di masa kungfu itu kan, tetapi di Jepang itu tidak ada. Nah itu deh. Terus pertanyaannya kenapa itu kok bisa populer Bah? Nah salah satu yang menjadi populer itu adalah daya potongnya tuh deh. Daya potongnya itu ketika dipotongkan cetak paku itu jadi panas. Yang kedua jadi panas, yang kedua potongnya itu bisa memotong benda itu dengan kondisi yang apa namanya itu ya, tebal. Itu potong besi dan jadi panas. Kedua tidak anti magnet ya, itu itu bukan besi. Tapi dari segi logikanya dulu zaman Mbah tuh sering ikuti itu tiap hari itu ya hampir kalau ada yang punya satu tiap hari itu ada yang ngetes pakai pisau pakai biasanya pakai paku ya, pakai yang tebal itu 8 mili itu ya, tak banyak sekali itu. Dan zaman dulu itu video pakai handycam tuh deh, yang pakai kaset beta itu. Nah itu, dan itu sering dijadikan jujukan untuk mengacarake, namanya itu mengacarake, dan itu sering banget gagal ya. Jadi itu hanya belantik itu. Tahu nggak belantik nih? Belantik itu ada orang untuk sebagai jasa atau maklar untuk orang yang mau mengacarakan itu, padahal ya tidak ada. Dan samurai roll itu yang populer itu hanya di Indonesia. Itu ada dokumen, memang ada dokumennya berdasarkan bintang atau jangkarnya ada, dan itu memang dibuat khusus di sini di Indonesia loh ya, tidak di luar negeri. Tidak ada, Mbah belum pernah menyatakan. Bahkan beberapa pakar itu menyatakan roll-rollan itu tidak ada, itu fenomena itu ada di Indonesia. Di luar negeri pun itu ada pun tidak seperti yang kayak di Indonesia deh. Di Indonesia itu yang dinyatakan asli itu ada dokumennya, ada logonya, tidak nempel magnet. Terus kalau motong itu bisa nyala. Nah motong bisa nyala itu ya, tapi bisa panas itu sebenarnya itu efek induksi lah, efek induksi dari bahan. Jadi situ ada titik lebur ya, jadi kita digesek dengan tekanan tertentu dua benda itu. Nah ilmunya itu sebenarnya ilmu metalurgi adalah
unsur besi, ilmu yang mempelajari titik lebur besi. Nah di situ ada namanya ilmu metalurgi dan bisa untuk dijadikan pemotongan. Nah apa Mbah sendiri tidak tahu bahan asli dari samurai roll itu. Nah ini banyak sekali yang menyatakan, oh ini banyak, ini banyak pakai nuklir, bahan nuklir buat pegang yo, mau cekel yo mesti efek radiasinya kayak apa. Nah itu tuh. Nah ini ada ilmu metalurginya. Sebenarnya kalau nanti tak buka di sini, nanti Mbah jadi bahan gunjingan dan banyak yang menghujat Mbah ya, karena ini masih menjadi rahasia seperti hanya pokok kemarin ya, karena adanya bom Paul semua bisa dibongkar. Nah karena beliau sudah memang masternya dan memang sudah saatnya untuk dibongkar. Sebagaimana halnya ini, nah samurai ini, padahal pedang ini yang aslinya bernama katana ya kalau di Jepang ya, ini tidak ada yang model roll kayak gini, dan fenomena ini ada di Indonesia. Dan itu salah kaprah nih. Tulisannya itu adalah tulisan kanji. Kanjinya itu adalah kanji, ada yang malah tulisannya tulisan Mandarin deh. Jadi tulisan kanji Mandarin tuh gitu. Makanya jangan terlalu senang dulu, karena orang Indonesia itu terutama orang Jawa lebih senang hal kliniknya, mistiknya daripada logikanya. Kadang dibubuhi dengan keluar asap, bisa potong, ya itu ilmu metalurgi. Nah nanti kalau dibahas di sini nyali bahan hujatan banyak orang. Nah makanya kalau orang tahu ilmu metalurgi ini ya, ilmu titik lebur suatu baja atau unsur baja, itu nanti ketahuan kok bisa potong itu bahannya tidak nempel air, kalau tidak nempel air di air juga tidak panas, dan dipegang juga tidak panas, tidak nempel magnet. Itu nanti kan kelihatan nih ilmu metalurgi ini. Nah tapi ya Mbak sudah diwanti-wanti untuk tidak membocorkan ya, daripada nanti jadi bahan gunjingan banyak orang. Nah diulangi dari awal bahwa samurai itu adalah nama kesatrianya, pedangnya adalah katana. Kalau ada yang samurai pakai T ya, itu adalah istilah dalam dunia antik ya. Semonggo Mbah tidak akan membantah, juga tidak akan membela, juga tidak akan menghujat, tetapi nantinya orang akan menilai, karena sekarang orang sudah lebih pandai. Gitu dulu ya. Jadi kalau Mbah ditanya untuk Mbah kok samurai roll itu kemudian jawaban Mbah itu tetap sama. Mbah dulu sering kayak gitu, banyak yang mendemokan seperti itu, tapi Mbah juga hanya melihat itu sebagai hiburan saja. Gitu dulu ya. Nanti kita sambung tentang beberapa pengetesan mustika merah delimo. Nah gitu deh ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.